Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Desa Sambong, Ledok, Desa Ledok, Kecamatan Sambong. Kalau Cepu kecamatan juga kan? Ini berarti sudah beda kecamatan. Allah kumpulkan kita di Masjid Imam Nawawi ini dalam rangka untuk belajar bersama, dan materi kita adalah ahadits fi Idul Fitri fi ahkamil Id min bulughil maram. Kumpulan hadis-hadis berkaitan dengan hukum seputar masalah hari raya yang dikutip dari buku Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram seperti yang kita tahu adalah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulugh artinya sampai, maram artinya marem. Maram artinya apa? Tujuan. Bulughul Maram berarti sudah sampai tujuan. Orang Jawa menyebut wis marem. Itu serapan dari bahasa Arab. Dan belajar fikih secara umum ada dua metode. Pertama, menggunakan kitab matan. Misalnya matan Ghaya wa Taqrib kalau dalam mazhab Syafi'i, ini yang paling terkenal. Sehingga kalau orang itu belajar dengan menggunakan kitab matan, adanya adalah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh penulis, walaupun di situ tanpa dalil, karena sifatnya kesimpulan berkaitan dengan hukum fikih yang dimiliki oleh penulis. Kemudian yang kedua, ada belajar fikih yang menggunakan kitab hadis. Belajar fikih yang menggunakan kitab hadis, contohnya menggunakan kitab Bulughul Maram. Judul lengkapnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sehingga kalau kita belajar fikih dengan menggunakan pendekatan hadis, maka yang kita baca adalah teks-teks hadis. Kemudian setelah itu disimpulkan. Contoh yang lain, kitab yang cukup terkenal yang sering jadi rujukan dalam belajar fikih adalah kitab Umdatul Ahkam fi ma rawa asy-syaikhan. Kitab Umdatul Ahkam yaitu kumpulan-kumpulan hadis hukum yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Baik, karena waktu kita terbatas, maka di sini kita mau mencuplik di bagian masalah berhari raya. Terutama insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki kegiatan hari raya, dan kita tahu setiap muslim dituntut untuk belajar terlebih dahulu sebelum dia berbicara atau beraktivitas. Baik, kita akan baca terlebih dahulu, dan nampaknya materinya sudah di-share ke teman-teman ya. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh Ustadz Aziz. Mikrofon bisa berfungsi nggak? Belum? Ya sudah, nanti bisa. Baik, tafadhol. Per satu hadis, kemudian nanti kita berikan sedikit catatan. Bab Sholatil Idain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhhin nas rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhhin nas. Al-fitru maksudnya adalah Idul Fitri, yawma yuftirun nas adalah hari di mana ketika masyarakat melakukan Idul Fitri. Wal adha dan Idul Adha yawma yudhhin nas adalah hari di mana orang itu berkurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan di sini keterangannya sahihun li ghairi, statusnya sahih li ghairi. Hadis yang bisa diterima itu ada 4 tingkatan. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi,
hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Bisa diulang? Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Tingkatannya seperti ini. Sahih li dzatihi ini tingkatan paling tinggi. Adalah hadis yang paling valid. Statusnya sahih li dzatihi karena dia sendiri, artinya tidak perlu bantuan yang lain. Ketika sanadnya sanad yang bisa diterima 100%. Sahih li ghairihi berarti hadis yang derajatnya tidak sampai sahih, tapi karena didukung oleh yang lain sehingga naik jadi sahih. Maka karena ada faktor dukungan yang lain disebutlah sahih li ghairihi karena faktor yang lain. Hasan, hasannya di bawahnya sahih. Ada hasan li dzatihi, hasan tanpa harus ada dukungan yang lain. Sebagaimana sahih li dzatihi. Tapi dia di bawah sahih. Dan ada hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini sebenarnya adalah hadis yang statusnya dhaif ringan, tapi karena ada banyak jalur yang saling mendukung sehingga naik jadi hasan li ghairihi. Baik, dan di sini statusnya sahih li ghairihi. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi di situ ada keterangan At-Tirmidzi. Kata At-Tirmidzi, wa fassara ba'du ahli ilmi, para ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah Idul Fitri dan puasa itu dilakukan ma'al jamaah wa udhmin nas, bersama mayoritas masyarakat. Ma'al jamaah wa udhmin nas, bersama dengan mayoritas masyarakat. Sehingga hari raya maupun berpuasa itu pada asalnya adalah amal yang sifatnya berjamaah. Amal yang sifatnya berjamaah. Selanjutnya, kata al-fitru artinya berbuka, sehingga disebut Idul Fitri, maknanya adalah kembali berbuka. Kalau Bapak menerjemahkan al-fitru artinya suci, ini orang Arab nggak kenal. Sehingga al-fitru dengan fitrah itu beda. Maka Idul Fitri bukan kembali suci. Idul Fitri artinya kembali tidak berpuasa. Karena ketika Idul Fitri orang sudah tidak lagi berpuasa sebagaimana ketika Ramadan. Oleh karena itulah disebut sebagai zakatul fitri, karena zakat ini dilakukan ketika seseorang memasuki Idul Fitri. Selanjutnya, tadi kita sampaikan bahwasanya hadis ini menjelaskan berhari raya itu bersama dengan jamaah. Karena hari raya, berpuasa, Idul Fitri maupun Idul Adha sifatnya adalah amalan berjamaah. Oleh karena itu tidak boleh berhari raya sendirian, sebab ini sifatnya amal jamaah. Bahkan sampai para ulama mengatakan, jika ada orang yang sudah melihat hilal, tapi ketika dia lapor nggak diterima, maka dia tidak boleh berhari raya sendirian. Karena ini harus sifatnya berjamaah. Oleh karena itulah dulu para sahabat kalau mereka melihat hilal maka mereka melapor kepada Rasulullah SAW. Kalau laporannya diterima Nabi SAW, barulah kemudian berhari raya. Selanjutnya muncul satu masalah. Di negara kita terjadi perbedaan, dan banyak sekali perbedaan di negara kita. Kalau dikumpulkan mungkin ada 5 hari raya, semuanya Idul Fitri. Hari pertama Naksabandia, hari yang kedua An-Nadir, hari yang ketiga Muhammadiyah, hari yang keempat pemerintah, hari yang kelima Abangan. Jadi ada 5 ya. Di Jogja kan tambah 1. Apa kemarin itu namanya? Yang telepon Tuhan ya. Ya, jadi di tempat kita ada banyak sekali versi berhari raya. Di negara yang lain seperti ini nggak ada, hanya ada di Indonesia. Sehingga
kalau Bapak lihat di Singapura, Malaysia maupun negara-negara Islam sekitar Indonesia, Brunei, itu tidak pernah ada hari raya lebih dari sehari. Semuanya kompak di satu hari yang sama. Tapi di negara kita ini beda-beda. Makanya kadang kalau kita melihat kondisi Indonesia, kita sempat berpikir gini, andaikan Arafah, Musdalifah, Mina itu ada di Indonesia, maka orang yang haji itu bingung. Kalau terjadi perbedaan sampai ada 5 orang mau haji, Arafahnya kapan? Loh, Anda mau ikut yang mana? Sehingga wukuf bisa mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Maka kita bersyukur situs haji tidak ada di Indonesia. Situs haji adanya di Arab. Baik. Terus kalau misalnya Pak, terutama untuk jamaah umroh kemarin ya, Saudi itu puasanya hari Rabu. Dia pulang sampai di Indonesia, dan pemerintah Indonesia puasanya Kamis. Besok Idul Fitri besok kemungkinan ada 2 yang besar. Muhammadiyah Jumat. Pemerintah ada kemungkinan Sabtu. Nah, yang sudah berpuasa di hari Rabu, karena dia umroh kemarin ya, terus pulang ke Indonesia, jika dia ikut pemerintah, berarti kan beradanya di hari Sabtu. Puasanya jadi berapa hari? 31 hari. Boleh nggak seperti itu? Ini ada satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa murid beliau yang bernama Quraib, Kaf Ra Ya Ba. Quraib ini awal Ramadan berada di Syam, dan Quraib menginfokan bahwasanya Syam mereka mulai puasanya di hari Jumat di Syam. Terus Quraib berangkat dari Syam ke Madinah. Perjalanan Syam Madinah butuh waktu 1 bulan. Sampai di Madinah itu tepat tanggal 30 atau tanggal 30 Ramadan. Tanggal 30 Ramadan menurut perhitungan Syam. Jadi selama 1 bulan, 30 hari. Namun ternyata besoknya belum kelihatan hilal, sehingga digenapkan bahwasanya di Madinah puasanya atau hari rayanya besoknya. Saya ulangi ya. Quraib berpuasa mulai di Syam di hari Jumat. Sampai di Madinah beliau menginfokan Muawiyah dan penduduk Syam mereka berpuasa di hari Jumat. Lalu kata Ibnu Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Kami berpuasa di hari Sabtu. Kami melihatnya di malam Sabtu, sehingga puasa kami di hari Sabtu. Berarti ada selisih berapa? Sehari antara Syam dengan Madinah. Selisih 1 hari. Sudah? Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 au narahu. Lalu penduduk Madinah itu puasanya 30 hari. Penduduk Madinah puasanya 30 hari. Tadi penduduk Syam puasanya hari apa? Jumat. Madinah puasanya di hari Sabtu, dan mereka puasanya 30 hari. Berarti kalau Quraib pindah ke Madinah ketika itu, puasa dia harusnya berapa? 31. Dan beliau diperintahkan oleh Ibnu Abbas untuk tetap puasa sampai jadi 31 hari, dalam rangka untuk mengikuti posisi sesuai di mana kamu berada. Paham ya? Dan ini jadi dalil, apa bisa Pak puasa 31 hari? Kalau kejadiannya kayak gini, sehingga di negara A dia puasanya lebih awal dari di Indonesia misalnya, sampai di Indonesia ternyata puasa di sini juga 30 hari, maka nanti dia jadinya puasanya 31 hari. Wallahu a'lam.
Baik, kemudian kita beralih ke hadis berikutnya. Wa an Abi Umayyah bin Anas an umumatin lahu min as-sahabah anna rabban ja'u fashahidu annahum ra'aw al-hilal bil ams fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuftiru wa idza asbahu yaddu ilal musallahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadha lafdhu wa isnadu sahih. Dari Abu Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an umumatin lahu, dari paman mereka, dari paman beliau, minas sahabah. Di sini tidak disebutkan namanya ya. Dari pamannya yang termasuk di antara sahabat, dan tidak diketahui nama sahabat tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Ada kaidah jahalatus sahabi la yadur, jahalatus sahabi la tadur. Tidak diketahuinya status sahabat itu tidak membahayakan bagi keabsahan hadis. Anna raqban ja'u, ada rombongan yang datang ke Madinah. Lalu mereka menyampaikan kepada Nabi SAW kalau mereka melihat hilal kemarin mereka melihat hilal. Fa'amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada masyarakat untuk berbuka, membatalkan puasanya. Wa idza asbahu ayyaqdu ila musallahum. Besok pagi baru dilaksanakan sholat Id. Baik, jadi ceritanya, karena di masa silam orang tidak bisa memberikan informasi secepat sekarang. Ada rombongan dari luar Madinah, mereka melihat hilal anggaplah di hari Ahad, ya. Lalu sampai di Madinah di hari Senin. Terus mereka menyampaikan, ya Rasulullah, Ahad kemarin kami sudah melihat hilal. Berarti kan seharusnya Senin ini sudah Idul Fitri. Karena hilal itu dilihat kapan, Pak? Hilal itu dilihat apa? Pas waktu maghrib. Begitu matahari tenggelam, hilal kelihatan. Ya? Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kemarin hari Ahad kami melihat hilal waktu di perjalanan. Tapi ketika sampai di Madinah, ternyata Senin itu di Madinah masih berpuasa. Nah, karena orang ini infonya telat, sehingga ketika itu sudah masuk waktu siang, maka Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Id ketika itu, tapi beliau perintahkan kepada para sahabat untuk membatalkan puasanya. Lalu sholat Idnya dilaksanakan besoknya. Sehingga ini menjadi dalil tentang qadha sholat Id apabila tidak sempat dilaksanakan karena uzur. Uzur apapun. Sehingga misalnya panitia sudah menyiapkan lapangan, tapi tiba-tiba turun hujan terus sekali, sehingga lapangan tidak bisa dipakai. Untuk berangkat ke masjid juga nggak bisa. Terus gimana? Nah, sholat Id boleh ditunda keesokan harinya jika tidak memungkinkan. Atau ada orang yang telat mendapatkan info tentang hari raya, maka nanti sholat Idnya bisa ditunda keesokan harinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaddu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat. Akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatil mu'allaqatin wa wasalaha Ahmad wa yaquluhunna afradan. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri sampai beliau makan tamaratin, beberapa butir kurma. Di sini tidak disebutkan jumlahnya, tapi disebutkan jamak, beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqah
dalam riwayat yang mu'allaq. Mu'allaq itu disebutkan tanpa sanad. Wa wasalahu Ahmad. Namun oleh Imam Ahmad disebutkan sanadnya. Wa yakuluhunna afrada, dan beliau makan beberapa kurma tadi afradan, satu-satu. Jadi makan kurmanya nggak nyakup terus diplok semuanya, tidak. Tadi dimakan satu-satu. Namun beberapa butir kurma. Baik. Sebelum bahas hadis ini, saya lengkapi yang tadi ya. Kalau misalnya Pak, ada orang yang nggak sempat sholat id karena uzur, misal ketiduran, tangi-tangi jam 8, atau ada orang yang dia nggak bisa berangkat sholat id karena sakit, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sebagai qadha untuk sholat idnya. Sholat 2 rakaat ini caranya gimana? Sama seperti sholat sunnah biasa. Jadi tidak ada takbir zaidah, tidak ada takbir tambahan. Cukup takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, baca ta'awud, baca fatihah dan seterusnya. Tidak perlu berkali-kali takbir, karena dia tidak berjamaah dan sholat id harus dilakukan berjamaah. Maka qadha ini sifatnya adalah pengganti dari sholat id yang tadi tidak sempat dia kerjakan. Ada orang yang telat sampai di lapangan, sholat sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Sholat 2 rakaat di lapangan. Kemudian setelah itu dengarkan khutbah. Nah, selanjutnya di antara adab ketika mau menuju lapangan sholat id adalah makan terlebih dahulu. Sehingga untuk Idul Adha sebelum sholat dianjurkan untuk puasa Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebelum sholat dianjurkan untuk sarapan. Apa hikmahnya? Kenapa ketika Idul Fitri dianjurkan untuk sarapan sebelum sholat? Hikmahnya adalah untuk menegaskan bahwa di hari ini kita nggak puasa, karena hari ini sudah hari raya. Maka misalnya ada orang punya niat seperti ini, untuk tanggal 1 Syawal saya tak sarapan jam 12 siang. Kenapa? Nambahi ganjaran setengah hari walaupun posone dibatalkan, biar ganjaran saya semakin banyak. Salah atau betul? Salah. Anda tidak sesuai sunnah. Sebab puasa itu ibadah, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Misalnya ada orang yang mulai puasa jam 2 malam, sahur jam setengah 2, setelah makan, minum, tidur dengan niat saya sudah mulai puasa sampai subuh, lanjut bablas. Maghrib dia tidak berbuka apapun, saya berbuka jam 9 malam. Niat dia nambahi sekian waktu biar pahalanya makin banyak. Salah atau benar? Kenapa salah? Tidak sesuai sunnah. Kamu nambahi seperti ini bukan semakin memperbanyak pahala, justru malah semakin mengurangi. Sebab puasa itu tidak bisa diperpanjang. Nambahi ini nggak dihitung. Puasa kamu tetap dari subuh sampai maghrib. Mau nambahi mau dari sinilah kita bisa lihat kenapa Nabi SAW menekankan agar kalau berbuka itu disegerakan, kalau sahur ditunda. Menyegerakan berbuka pahala, mengakhirkan sahur juga pahala. Apa sih Pak tujuannya kok harus disegerakan? Agar kita bisa lebih disiplin. Wayahe buka, buka. Jangan wayahe buka engko sik tak olor sih, itu jadinya tidak disiplin. Disiplin itu ketika Anda datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Makanya kita juga diajarkan praktek disiplin seperti ini di dunia kerja. Sehingga kalau memang pulangnya jam 5 ya pulang jam 5. Oh saya pengen nambahi biar dapat lembur-lembur, itu justru tidak disiplin. Selanjutnya,
Nabi SAW makan beberapa butir kurma ketika beliau mau berangkat, dan dijelaskan hikmah kenapa dianjurkan untuk makan yang manis di sini adalah kurma. Wal hikmatu fi istihbabi tamri ma fil khuluwi min taqwiyatil basar alladhi yudha'ifuhu as-sawm aw li anna al-khuluwa mimma yuwafiqul iman wa yu'abbaru bihil manam wa yuraqqiqul qalb wa min thammata istahabba ba'du tabi'in ay yuftira 'alal khuluwi mutlaqan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kenapa dianjurkan makan puasa, atau alasan yang kedua adalah sebab manis itu seperti iman. Iman itu dikatakan oleh Nabi SAW punya rasa manis. Wajada bihinna halawatal iman. Orang bisa menjumpai rasa manisnya iman. Dan ini bisa melembutkan hati. Karena itu sebagian ulama tidaknya seseorang itu sarapan dengan semua yang manis, tidak harus kurma, ketuk, apem, terus apa lagi, bakpia, pokoknya semua yang manis. Dianjurkan untuk sarapan yang manis. Karena itu, apakah harus kurma untuk bisa mendapatkan sunnah ini? Sebagian ulama tabi'in mengatakan tidak harus kurma. Yang penting kamu sarapan yang manis. Selanjutnya, wa an Ibnu Buraidah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhrujul yawmal fitr hatta yat'ama wa la yat'amu yawmal adha hatta yusalli. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. Ayahnya itu siapa? Buraidah Ibnul Hasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar ketika Idul Fitri sampai beliau makan. Tadi ya, untuk Idul Fitri biar membedakan kalau hari itu sudah tidak lagi puasa Ramadan. Sedangkan Idul Adha kenapa nunda makan? Agar orang bisa sarapan dengan daging kurban. Maka dulu Nabi SAW ketika berangkat sholat Idul Adha itu sambil bawa kambing. Begitu selesai sholat khutbah turun langsung disembelih di tempat. Sunnah ini mungkin hilang. Ada nggak yang bawa kambing ke lapangan sholat ini? Hah? Nggak ada. Tadi geger. Maka begitu selesai sholat Id, selesai khutbah, beliau langsung potong hewan kurbannya, dimasak cepat, langsung bisa dikonsumsi. Karena itulah dianjurkan untuk motong hewan kurban jangan ditunda-tunda. Begitu selesai sholat Id, segera dipotong. Di tempat kita kan enggak, sarapan dulu, ngasah pisau dulu, briefing dulu, habis itu ngopi dulu, foto dulu, baru nyembelih. Maka daging didistribusikan setelah asar. Akhirnya sahibul kurban tidak mendapatkan sunnah makan daging kurban dia, karena kurbannya telat diberikan. Karena itu saya pribadi kalau kurban, walaupun kan di masjid ya, karena di budaya di Jogja itu kurban dititipkan di masjid, tapi saya sembelih sendiri. Dan selesai disembelih, nah masih nunggu ngeletnya itu, masih nunggu lama. Ini kalau saya nunggu lama, poso sakmono suwe ini. Akhirnya saya ngambil daging di kepala itu. Setelah kepalanya dipotong, kan ada daging-dagingnya ya di lehernya itu, tak cukui, tak ambil. Nah itu yang saya makan. Nah, berarti sunnahnya sarapan dengan hasil kurban.
Dilihatin sama panitia. Sore harinya kepalanya diantar ke rumah. Loh, jari ini Ustadz jaluk kepala. Masya Allah, salah paham gitu. Maksudnya bukan itu. Baik, lanjut. Wa an ummi Atiyah qalat umirna an nukhrijal awaqif wal huyyat fil idain yashhadna al khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyatul musalla. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Atiyah, namanya Nusaybah bintul Harith. Maka kalau Anda sering dengar Nusaybah itu lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Beliau ini tukang tetak wanita. Yang nyunat perempuan itu Ummu Atiyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Atiyah ini yang memandikan jenazahnya Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ummu Atiyah mengatakan, kami diperintahkan untuk mengajak keluar al-awatik, para gadis pingitan, wal huyyat, wanita haid, fil idain, untuk bisa ikut hadir dalam 2 hari raya, yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, agar bisa menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Maksudnya adalah agar nanti bisa ikut mendengarkan khutbah dan salat Id. Wa ya'tazilul huyyadul musalla, sementara yang sedang haid mereka menghindari tempat salat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa momentum salat Id ini didatangi oleh seluruh kaum muslimin. Maka ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa hadir dalam sholat Id hukumnya wajib ain. Semuanya harus hadir, kecuali yang udzur karena sakit atau faktor yang lain. Namun pendapat yang lebih kuat, sholat Id statusnya fardu kifayah, tidak sampai fardu ain. Hanya saja sangat ditekankan bagi siapapun untuk mendatanginya, sampai pun para wanita yang haid diminta untuk datang, walaupun dia nggak sholat. Nah, geopo aku teko ora sholat, bukan masalah itu. Di sana ada kegiatan kaum muslimin mendengarkan khutbah berhari raya, maka mereka dianjurkan semuanya untuk keluar. Wa ya'tazilul khuyyat al musalla, dan wanita haid diperintahkan untuk menghindari tempat sholat. Sehingga dia tidak duduk di soft gitu ya. Kenapa? Memutus soft. Dan yang kedua, dia juga tidak kumpul, tapi dia menghindar. Maka ini jadi dalil. Jika saya mengambil pendapat bahwa wanita haid boleh tinggal atau boleh ikut kajian di dalam masjid, terus gimana? Kalaupun misalnya Anda mengambil pendapat seperti itu, nanti kalau pas waktunya sholat menghindar, sehingga wanita haid ini mengambil jarak dari tempat sholat jamaah. Karena seperti itu yang dilakukan oleh para wanita haid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka hadir dalam sholat Id. Jadi misalnya kajian dari mulai maghrib sampai bar isya. Nanti ketika kajian dia gabung. Begitu isya menghindar, keluar masjid. Tujuannya untuk menghindari tempat sholat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa an Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka sholat Id sebelum khutbah. Berarti kebalikannya Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah.
ada beberapa kegiatan sholat yang beriringan dengan khutbah. Sholat Id, Jumatan, apalagi? Gerhana, terus istisqa, terus apalagi? Khutbah Arafah, sholat di Arafah. Nah, dari 5 ini ada yang khutbah dulu baru sholat, ada yang sholat dulu baru khutbah. Maka orang harus bisa membedakan. Baik, kalau gerhana khutbah dulu atau sholat dulu? Sholat dulu baru khutbah. Seperti ini, sudah? Kenapa beliau menyampaikan ini? Karena sunnah ini pernah diganti di zaman Marwan bin Hakam. Saat Marwan bin Hakam jadi khalifah, dia khutbah dulu baru sholat. Karena ketika dia sholat dulu baru khutbah, ditinggal jamaah. Sebab Marwan ini termasuk di antara pemimpin yang kurang disukai oleh masyarakat ketika itu. Maka saat Marwan berkhutbah, banyak jamaah yang bubar. Akhirnya oleh Marwan dibalik, sehingga beliau khutbah dulu baru sholat. Nah, diingkari oleh para kaum muslimin ulama, termasuk diantaranya keterangan Ibnu Umar. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka sholat dulu baru khutbah. Kok kamu khutbah dulu baru sholat? Berarti ini membalik sunnah Nabi SAW. Baik. Dan ini merupakan ijma kaum muslimin. Karena itulah praktek yang dilakukan oleh Marwan adalah praktek yang salah ketika itu. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa ini pernah dilakukan oleh Utsman, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundir. Namun wallahu alam, apa yang dilakukan oleh Utsman ini kalaupun riwayatnya sahih, ini jelas menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal 'id shalla yaumal 'id rak'atain lam yusalli qablaha wa la ba'daha, akhrajahu as-sab'ah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat Id 2 rakaat. Beliau tidak sholat qobliyah maupun ba'diyah. Hadis riwayat As-Sab'ah. Dalam Bulughul Maram itu ada beberapa riwayat yang disingkat. Rawahu Sab'ah, Rawahul Khamsah, Rawahu Sittah, diriwayatkan oleh imam yang 7, diriwayatkan oleh imam yang 5, diriwayatkan oleh imam yang 6 dan seterusnya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di bagian depan. Tujuannya untuk meringkas. Dan kalau dilihatkan oleh imam yang 7 itu berarti siapa saja? Ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Oh ini Masya. Dilihatkan oleh imam yang 7. Ada yang bisa nyebutkan? Nah, Ibnu Majah, Tirmidzi, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, sama Abu Dawud, sama Ahmad. Ini 7 ya. 7 itu Sahih Bukhari, Muslim, 4 kitab Sunan dan Musnad Ahmad. Dilihatkan oleh 7. Dapat nggak? Baik. Mungkin antum ambil dan kasihkan siapa? Baik. Sehingga di sini dalil bahasanya dalam sholat Id itu tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Bagaimana kalau sholat Idnya di masjid? Apakah dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid? Jawabannya iya. Sehingga tahiyatul masjid ini bukan qobliyah,
tapi statusnya tahiyatul masjid. Namun kalau sholatnya di lapangan tidak perlu sholat. Dan Nabi SAW sholatnya di mana? Lapangan, bukan di masjid. Sehingga Masjid Nabawi yang apabila sholat di situ dilipatkan 1000 kali ditinggal oleh Nabi SAW ketika sholat Id. Beliau sholatnya di lapangan. Kalau Masjid Nabawi saja seperti ini, apalagi selain Masjid Nabawi. Maka kalau ada orang berkomentar, sholat riyo kok ning lapangan, masjidnya malah ditinggal. Kudune kan sholatnya yang ning masjid. Orang yang seperti ini tidak tahu sunnah. Sunnahnya gimana? Nabi SAW mengajarkan sholat di lapangan. Masjidmu sama Masjid Nabawi lebih mulia mana? Ya, tidak bisa dibandingkan. Itu pun ditinggalkan oleh Nabi SAW dan beliau sholat di lapangan. Makanya riwayat ini mempertegas beliau tidak melakukan sholat apapun, baik qobliyah maupun ba'diyah. Selanjutnya, wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-id bala adan wala iqamah shallal ida bila adan wala iqamah akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW salat Id tanpa adzan dan tanpa iqamah. Riwayat Abu Dawud dan aslinya hadis ini ada di Sahih Bukhari. Baik, ini cukup tegas. Sunnah Nabi SAW ketika hari raya tidak ada adzan. Andaikan ada orang salat Id pakai adzan, pasti viral ya, dan langsung masuk rekor muri. Nah, orang tidak boleh beralasan, oh adzan kan syiar, seharusnya kita adzan untuk sholat Id. Kamu jangan kiaskan dengan sholat wajib. Maka masing-masing punya aturan sendiri. Sehingga karena aturannya seperti ini, ikuti sesuai dengan aturan yang ada. Wallahu a'lam. Dan ada yang mengatakan dari Sa'id bin Musayyib, orang yang pertama kali azan ketika sholat Id adalah Muawiyah. Namun riwayat ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai riwayat yang bermasalah. Hanya saja ada yang mengatakan ini sahih. Tapi praktek Muawiyah menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di Basra yang mengawali adzan ketika salat Id adalah Ziyad. Dan dikatakan yang mengawali adzan ketika salat Id adalah Marwan. Sehingga tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, sebentar dulu. Jamra sudah ngantuk. Bisa tanya jawab dulu apa namanya? Kuis dulu bisa. Kuis dulu. Iya. Biar semangat. Ya, semangat. Baik. Pertanyaannya, jelaskan dua metode dalam belajar fikih. Nah, Ustaz. Saya aja kalau gitu. Enggak. Satu dengan kitab matan. Yang kedua, kitab kumpulan hadis. Dapat tadi ya. Gajah duduk. Pertanyaan berikutnya, sebutkan nama lengkap dari Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tadi sudah dapat ya? Mau dapat lagi?
baju boleh. Ini kaos lagi pokok. Insya Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Jika ada orang umroh dan berpuasa di hari Sabtu, beda dengan yang ada di Indonesia. Indonesia di hari Jumat, puasanya di Indonesia hari Jumat, pas umroh puasanya hari Sabtu. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan ketika sudah sampai di tanah air? Nah, menyesuaikan apa? Puasanya digunakan. Menyesuaikan puasanya dengan yang di tanah air. Nah, ternyata yang di tanah air puasanya 29. Berarti dia puasa berapa? 28. Apa yang harus dilakukan? Tambah 1. Kenapa tambah 1? Kenapa tambah 1? Ya, hidayahnya menyesuaikan. Tapi puasanya kan tambah 1. Kenapa tambah 1? Nah, karena tidak ada 1 bulan yang 28 hari. Baik. Siapa yang dapat hadiah ini? Nggak boleh dapat hadiah. Mau sarung? Sarung, buku, atau koko? Koko. Ukuran apa? XXL. Materi lagi, kita baca dulu. Sekuatnya jamaah. Itikaf nggak tadi mana? Sebagian itikaf ya? Mungkin sudah mulai ngantuk. Silakan baca tambahan. Baik, saya tambahkan dulu ya. Ada sebagian riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat hari raya sebelum salat Id. Setelah beliau pulang, begitu sampai di rumah, beliau salat 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Maka kalau hadis ini sahih, berarti setelah salat Id itu dilakukan di mana? Di rumah. Selanjutnya. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr wal adha ila al-musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salat thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas wan nas ala sufufihim Faya'iduhum faya'iduhum wa ya'muruhum muttafaqun alaih. Baik. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW berangkat Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tempat sholat. Tempat sholat Id di zaman Nabi SAW itu sekarang ditempati atau jadikan Masjid Gomamah. Jaraknya kurang lebih ya 500 meter dari Kubah Hijau. Kubah Hijau itu kan masjid asli. Sehingga dulu di area itu sudah kosong, tidak ada bangunan, sehingga dipakai Nabi SAW salat Id. Beliau mengatakan bahwa yang pertama kali dilakukan Nabi SAW setelah sampai di lokasi adalah salat dulu. Kemudian setelah selesai salat, yaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim. Beliau menghadap ke arah jamaah dan jamaah tetap bertahan di shaf mereka. Faya'idhuhum wa ya'muruhum, lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan perintah kepada mereka. Jadi disampaikan isi khutbah. Maka ini menunjukkan bahwasanya khatib kalau sudah sampai tempat lapangan sholat, maka
dia bisa langsung segera naik mimbar, segera sholat id, kemudian nanti naik mimbar untuk khutbah. Selanjutnya, Wa'an Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitr sab'un fil awal wa khamsun fil ula, sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi al-Bukhari tashihan. Baik, perhatikan ini ya. Bangun dulu Pak, bangun. Ya, matanya diucek-ucek ini biar nggak ngantuk. Sebentar lagi insya Allah selesai. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Lihat, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib ini adalah kakeknya Shu'aib, bukan kakeknya Amr. Kakeknya Shu'aib adalah Abdullah bin Amr, sahabat. Sehingga dari Amr bin Shu'aib, dari Shu'aib, dari Abdullah bin Amr. Nah, apakah Shu'aib ketemu Abdullah bin Amr? Yang lebih kuat tidak ketemu, tapi dia menemukan kitab catatan hadis yang pernah ditulis oleh sahabat Abdullah bin Amr yang disebut dengan As-Sadiqah. Shu'aib menemukan As-Sadiqah, itu dibaca. Nah, As-Sadiqah inilah yang diriwayatkan oleh Shu'aib kepada Amr, sehingga disebut periwayatan wijadah. Rawahu nemu kitab. Nah, beri nemu kitab terus dibaca. Nah, sahabat Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat yang diizinkan untuk menulis hadis. Sahabat yang lain tidak diizinkan oleh Nabi SAW, Abdullah bin Amr diizinkan. Karena itu sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang punya catatan hadis. Tapi kitab ini hilang. Andaikan kitab ini ada, mungkin kita bisa sebut kitab hadis paling tua, yaitu kitab yang ditulis oleh Abdullah bin Amr. Selanjutnya, dalam hadis ini dijelaskan bahwa takbir Idul Fitri 7 kali untuk rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Gampang ya. Tumo itu 5. Pertanyaannya sekarang, 7 itu termasuk takbiratul ihram atau tidak? 5 itu termasuk takbir intikal atau tidak? Ada 2 pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan 7 termasuk takbiratul ihram. Ada yang mengatakan 7 tidak termasuk takbiratul ihram. Dan pendapat yang kuat tidak termasuk. Maka takbiratul ihram selesai, terus tambah 7. Nah, takbir ini disebut dengan takbir zaidah, takbir tambahan. Hukumnya apa? Anjuran dan tidak wajib. Sehingga kalaupun tidak dilakukan, sholat ini tetap sah dan tidak perlu diulang. Ada orang yang pernah ngimami sholat id, tapi karena belum pernah seumur hidupnya, sehingga dia sedikit grogi. Pada waktu ngimami sholat id, dia nggak takbir tambahan. Begitu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung maca Fatihah, dikeraskan. Makmumnya subhanallah, bingung dia. Lah sing lali ki opo? Subhanallah. Nah, kalau mungkin lali rukuk sujud kan masih bisa. Pak, harusnya sujud bukan duduk. Lah iki takbiratul ihram kok subhanallah.
takbiratul ihram. Akhirnya karena dia bingung, bubar. Baleni. Salatnya dibaleni. Andaikan ya, orangnya sadar, ya memang saya tidak takbir zaidah, salatnya sah atau batal? Sah. Kenapa? Takbir zaidah ini hukumnya sunnah. Baik. Dan yang benar 7 dan 5 itu di luar takbir normal sholat. Takbir normal sholat, takbiratul ihram pertama, bangkit dari rakaat 1 kedua, Allahu Akbar. Nah, baru nambahi 5. Karena itulah dianjurkan untuk doa iftitah ketika sholat Id. Kapan Pak doa iftitah? Setelah takbiratul Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Apa doa di antara takbir ini? Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi adanya dari Ibnu Mas'ud. Isinya adalah zikir, mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, mau sholawat silakan. Sehingga Anda baca subhanallah wa bihamdi wa subhanallah wa bihamdi, Allahu Akbar, sah. Karena tidak ada riwayat khusus. Nah, selanjutnya hadis berikutnya. Wa an Abi Waqid al-Laythi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitr bi qaf wa iqtarat, akhrajahu Muslim. Dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Al-Harith bin Auf al-Laythi. Al-Harith bin Auf al-Laythi. Abu Waqid al-Laythi menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengawali rakaat pertama dengan surat Qaf. Beliau membaca di rakaat pertama dengan surat Qaf. Dan di rakaat yang kedua beliau membaca surat Iqtarabatis Sa'ah wa Insyaqqal Qamar, surat Al-Qamar. Tapi kayaknya imamnya hafal ya Pak. Makanya rata-rata Sabihis dan Hal Ataka. Dan itu juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan karena itulah dianjurkan bagi imam untuk memiliki banyak hafalan, terutama hafalan-hafalan yang seperti ini. Tujuannya agar menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id qala at-tariq, akhrajahu al-Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi SAW ketika salat Id, beliau khalafat tariq, mengambil jalur yang berbeda antara berangkat dan pulang. Ulama beda pendapat, apa sih hikmahnya? Ada yang mengatakan hikmahnya biar ketemu banyak orang, dan ada yang bilang hikmahnya adalah agar bumi ini jadi saksi. Sebab bumi ini jadi saksi perbuatan manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu, manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu bumi akan bicara tentang beritanya. Bumi bicara maksudnya adalah bumi menceritakan kejadian yang dilakukan di atas dirinya. Baik. Nah, Nabi SAW mengambil jalan yang berbeda. Tujuannya yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat adalah untuk ketemu banyak orang, bukan jadi saksi. Karena kalau tujuannya biar bumi jadi saksi, tentu akan boleh lakukan ketika Jumatan, ketika sholat wajib yang lain. Tapi Nabi SAW tidak melakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Insyaallah.
Nah, ini kasihan jamaah ya, sudah mulai merah redup karena tadi malam nggak tidur. Udah ngantuk Pak? Baik, kita kasih kesempatan sampai 8:30. Barangkali di waktu 10 menit atau 11 menit jika ada yang mau disampaikan kami silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita selesai sholat bersalam-salaman, selesai sholat itu dianjurkan atau bukan? Ya. Selesai sholat, apakah dianjurkan untuk salam-salaman? Dari Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair ini tabi'in. Beliau menceritakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salat Id yaltaquna ba'duhum ba'dan wa yaqul taqabbalallahu minna minkum. Para sahabat itu selesai salat Id, mereka ketika ketemu, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Sehingga selesai salat kemudian ketemu salaman, ini dilakukan oleh para sahabat. Namun yang disampaikan apa tadi? Taqabbalallahu minna minkum. Sehingga kalimat ini kebiasaan sahabat. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh Abu Umamah. Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika ketemu orang, beliau selalu mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Boleh nggak Pak kalimat yang lain? Mohon maaf lahir batin. Lahir batin ya. Podo-podo, kosong-kosong. Ya sah-sah saja, tapi tidak ada muatan doa. Tidak ada muatan doa. Pak, boleh nggak mengucapkan minal aidin wal faizin? Ketemu minal aidin wal faizin. Apa sih arti minal aidin wal faizin? Kita sepakat ini tidak ada dalilnya, tidak dipraktikkan sahabat maupun orang masa silam. Min di sini min litaba'id, min litaba'id. Maknanya adalah termasuk orang yang kembali dan orang yang berhasil, yang sukses. Maksudnya gimana Pak? Barangkali di situ ada kalimat doa yang dihilangkan, sehingga kalau kita asumsikan, maknanya adalah semoga kita termasuk orang yang kembali dan berhasil. Tapi takwil ini sifatnya hanya takwil. Namun kami tetap ajarkan, kalau bisa ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, bukan minal aidin wal faizin. Walaupun kalau ada orang mengucapkan minal aidin wal faizin tidak dilarang. Karena greeting ya, memberikan salam selamat dalam berhari raya itu bebas. Selamat hari raya, Idul Mubarak, Barakallahu fi idikum, itu bebas. Namun kita ikuti para sahabat dengan membaca apa? Taqabbalallahu. Biasanya dengan ahli wal ahli itu doanya mohon maaf lahir dan batin. Dipahaminya itu terjemah yang salah. Sama dengan Idul Fitri kembali suci, itu juga terjemah yang salah. Nah, acara halal bihalal, acara makan-makan tidak ada ini. Kalau orang halal bihalal dalam arti makan-makan terus saling ketemu, insya Allah tidak masalah. Dalam kaidah bahasa Arab juga nggak ada saja. Dalam kaidah bahasa Arab juga. Dalam kaidah bahasa Arab halal bil halal tidak ada. Silakan ada pertanyaan lagi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema yang lain kita itu kemarin itu ada masalah tentang zakat mal hasil pertanian yang sawah ladanya itu irigasi tapi didapat dari waduk yang mengalir airnya, kalau tidak dikasih sedikit itu air itu mengalir bilang
tidak pakai sipil, tidak pakai bank. Nah, intinya air itu mengalir dari waduk terus diarahkan ke olahraganya. Apakah itu zakatnya pakai yang tanpa hujan atau yang pakai irigasi? Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahan pertanian yang diairi dengan menggunakan air dari alam. Air alam itu tanda hujan, irigasi dan seterusnya. Sehingga tidak harus hujan saja ya. Bisa dari waduk. Maka zakatnya berapa? 10%. Ya, zakatnya al-usyur 10%. Tapi kalau dia diairi dengan tenaga manusia, misalnya pakai pompa, kalau dulu kan pakai onta, namanya nadi, maka nanti zakatnya 1/5. Zakatnya nisful usyur, 1/20, yaitu 5%, lebih kecil. Baik. Terus bagaimana dengan pengeluaran yang ada? Pengeluaran yang ada kalau bibit dan seterusnya nggak bisa dihitung, nggak bisa jadi pengurang. Maka dia bisa zakat di persentase yang lebih gede ketika airnya cukup, tinggal dia buka saja atau ngasih jalan sudah ngalir. Hadis doib tapi benar secara makna itu Hadis doib tapi benar secara makna. Bahkan ada kalimat yang benar tapi tidak ada hadisnya. Ini benar, Tambong ada di Jawa Tengah. Salah atau benar? Hah? Benar. Benar. Apa dalilnya? Nggak perlu dalil. Jakarta adalah dalil yang sahih, yang valid. Valid itu bisa Quran atau hadis yang sahih. Tidak akan pernah menyalahi realita. Tapi tidak semua realita dicantumkan dalam dalil. Dalil yang sahih tidak menyalahi realita, tapi tidak semua realita ada dalam dalil. Paham? Nah, oleh karena itulah, jika ada realita yang tidak disebutkan dalam dalil, maka lebih ringan daripada ada pernyataan benar tapi hadisnya dhaif. Enggak ada dalilnya saja bisa kok. Apalagi cuma hadis dhaif. Sebab inti dari hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak valid sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Tentang profesi yang sekarang lagi diviralkan di masjid setelah subuh itu fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi menurut yang sebenarnya zakat profesi itu sebenarnya bagaimana? Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi itu punya buku judulnya Fikih Zakat dan itu disertasi beliau. Dan tentang zakat profesi, saya sempat membaca di disertasi itu, beliau mensyaratkan orangnya harus punya harta 1 nisab. Kalau dia tidak punya harta 1 nisab, maka tidak sah sebagai zakat profesi. Karena itu, bagi orang yang dipotong gajinya dengan maksud zakat profesi, harus dipastikan kalau orang ini sudah punya tabungan 1 nisab. Kalau belum, maka tidak boleh untuk zakat profesi. Karena begini, zakat sebelum memiliki nisab itu sama dengan sholat sebelum waktu. Apa hukumnya? Sah atau tidak? Sah sebagai sholat sunnah, tapi tidak sah sebagai sholat wajib. Misalnya orang sholat 2 rakaat sebelum subuh, sah atau tidak? Sah sebagai sholat sunnah, tapi tidak sah sebagai sholat subuh. Sehingga orang yang zakat sebelum memiliki harta nisab sah sebagai sedekah, tapi tidak sah sebagai zakat. Gitu? Kalau langsung dipotong gimana? Lah ya, dia punya harta 1 nisab atau tidak? Nggak punya kan? Nggak punya, langsung dipotong. Jadi niatnya sedekah atau statusnya jadi sedekah.
Kewajiban zakatnya tetap dilakukan. Nanti kalau dia punya 1 nisab, dia harus zakat. Walaupun sudah dipotong langsung tadi. Walaupun sudah dipotong, karena waktu dipotong itu kan dia belum 1 nisab, sehingga belum dinilai sebagai zakat. Baik. Ada lagi? Kalau kami zakat mal tadi, kalau misal hasilnya berkurang atau hampir gagal itu mengurangi persentase zakatnya tidak? Kalau di bawah nisab, hasil pertanian di bawah nisab, maka tidak wajib dizakati. Nisab hasil pertanian sama dengan 7,5 kintal. Panen 7,5 kintal. Nah, dan saya pernah tanya sama orang, 7,5 kintal itu kira-kira sawah berapa meter? Beliau bilang ya kurang lebih 3.000 meter itu keluar 7,5 kintal beras. Modal akomodasi gitu kan? Hah? Modalnya akomodasi. Enggak dihitung. Karena ini zakat pertanian bukan zakat harta. Waalaikumsalam. Untuk orang yang punya badan di saat siang juga selain membayar, selain puasa 2 bulan berturut-turut kan memberi makan 60 orang. Ada ketentuan itu untuk memberi makan ya harus ada penampilan kan atau sebarang Bukan. Beliau tidak bertanya pengalaman pribadi. Orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, dia melakukan dosa karena pelanggaran ya. Maka berpuasa tapi melakukan rafath. Dan orang ketika berpuasa dilarang melakukan rafath. Nabi SAW mengatakan faidza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Terus kafarohnya apa? Kafarohnya 1, membebaskan budak jika ada. 2, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kayaknya banyak yang nggak sanggup. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Untuk memberi makan 60 orang miskin, caranya bisa bahan baku, berarti beras. Sudah? Berapa? Sama seperti fidyah. 60 kali 1,5 kilo. Ya? 60 kali 1,5 kilo. Berarti berapa itu? 90 kilo. Dia belikan beras 90 kilo, terus dibagikan ke 60 orang miskin. Harus 60. Tidak boleh kurang dari 60. Ini sawayombo ya. Jangan coba-coba. Karena hukumnya dosa. Menjawab? Saya tadi dulu. Kemudian kita disebutkan tidak ada qobliyah dan ba'diyah setelah sebelum Id atau setelah Id, baik itu kita berhak. Tapi di hadis yang lain ada hadis sholat ba'diyah gitu Ustaz. Nah pertanyaannya itu apakah memang bertentangan ataukah para ulama akhirnya memang menjamak dua hal tersebut, seperti akhirnya menjelaskan bahwa ba'diyah itu rumah gitu Ustaz. Karena seolah-olah dua ini kan hadis yang saling bertentangan ya. Sebenarnya itu tidak bertentangan ya, karena yang dilakukan Nabi SAW, beliau tidak sholat di lapangan. Setelah pulang beliau sholat di rumah 2 rakaat, dan 2 rakaat ini statusnya duha. Beliau sholat duha, bukan ba'diyah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Angkat tangan ya. Yang piutangnya paling banyak. Piutang, bukan utang. Oh, ya. Piutang namanya. Selain antum siapa? Berapa? Hah? Piutang bukan utang. Nah, termasuk ditipu. Berapa?
5 miliar. Ratusan juta. Ratusan juta. Insya Allah. Kasih buku tafsir salat sebagai pelipur lara. Hah? Belum dibayar Mas Aziz. Oh, mau dibayar. Oh, lebih banyak Mas Aziz. Pengecualian. Mas Aziz sudah punya buku ini. Udah. Kerawang. Ini mudik Kerawang. Tinggal gini. Baik. Di masjid ini sudah ada buku ini belum? Oh, sudah bagi. Pertanyaannya, jelaskan apa kepanjangan dari Rawahus Sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7. Tadi sudah kan? Sudah ada tadi ya? Oh iya. Imam yang 7 siapa saja? Ustaz? Boleh. Boleh. Sudah punya begini belum? Belum. Pasti benar. Sudah. Jadi amanahnya mengajarkan buku ini ke jamaah. Insya Allah. Jadi buku ini dibedah di beberapa daerah. Ustaz tahu info kami mengajarkan buku ini ya, nanti mungkin bisa di Cepu dan sekitarnya mengajari buku ini. Sementara buku yang belum Muqaddimah pengantar fikih jual beli, nanti tambahkan ini ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya, tadi kita sempat menyebutkan penjelasan tentang khutbah dan sholat. Sebutkan 5 jenis sholat yang dirangkai dengan khutbah dan berikut urutannya, khutbah dulu atau sholat dulu? Monggo. 1 Idul Adha, khutbah dulu baru sholat. Gue salah dikit. Sholat dulu baru khutbah. Idul Fitri. Arafah itu sholat dulu atau khutbah dulu? Belum pernah haji? Lupa. Salah ini, salah. Khutbah dulu baru sholat. Iya, khutbah dulu baru sholat. Istisqa. Istisqa. Sholat dulu baru khutbah. Kalau gerhana? Sholat dulu baru khutbah. Baik, alhamdulillah dapat. Masya Allah. Oh, sudah ada di masjid.
Mau pribadi? Mau? Ini mau ini berarti? Baju. Oh iya. Tanyakan Andi buat laki Pak. Antum mau kasihkan siapa? Buat Pak Majid. Pak Majid. Oke. Semoga manfaat. Baik, demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.